Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi para penonton sekalian. Perkenalkan saya Made dari Teknik Industri Angkatan 2020. Ini merupakan video penjelasan terkait penerapan Kaizen pada UMKM. Dan di sini saya mengambil UMKM S66 Boba. Adapun dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas besar rekayasa sistem kerja. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Imadi Vivekananda Premasadana dengan NIM 120190022 dan izinkan saya untuk memaparkan hasil dari pekerjaan saya. Adapun poin-poin pembahasan yang akan saya paparkan pada video kali ini adalah apa itu Kaizen, konsep Kaizen, manfaat Kaizen, penerapan Kaizen pada penyajian S66, DAP, dan analisis perbaikannya. Untuk poin pertama mengenai pengertian Kaizen. Apa itu Kaizen? Kata Kaizen berasal dari bahasa Jepang yaitu Kai yang berarti berubah dan Zen yang berarti baik. Sehingga Kaizen merupakan metode perbaikan atau perubahan menjadi lebih baik secara berkelanjutan. Poin selanjutnya adalah mengenai konsep Kaizen. Yang pertama adalah konsep 3M, terdiri dari murah, muri, dan mudah. Murah merupakan ketimpangan dalam proses produksi, muri adalah pemberian beban yang berlebihan pada pekerja, sedangkan mudah adalah pemborosan. Lalu selanjutnya adalah gerakan 5S dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shisuke. Seiri merupakan pemilihan barang-barang, Seiton merupakan penataan barang-barang, Seiso adalah pembersihan, Seiketsu merupakan perawatan lingkungan kerja, Shitsuke adalah etika dan disiplin kerja. Selanjutnya adalah PDCA, di mana plan adalah rencana, do adalah mengerjakan dari rencana tersebut, cek adalah merujuk pada penetapan apakah perencanaannya itu berada dalam jalur yang benar, lalu act adalah menindaklanjuti dari poin sebelumnya yaitu do. Lalu ada 5W 1H, yaitu pola pikir untuk menjalankan roda PDCA dalam kegiatan Kaizen adalah dengan teknik bertanya dengan pertanyaan dasar 5W 1H yang terdiri dari what, who, why, where, when, dan how. Manfaat penerapan Kaizen dapat dilihat sebagai berikut adalah untuk mendorong produktivitas dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan dengan menghilangkan berbagai macam waste. Poin selanjutnya adalah pembahasan penerapan Kaizen pada UMKM yang saya ambil, yaitu S66 Boba. Dalam penerapan Kaizen ini saya menggunakan dua konsep Kaizen, diantaranya adalah konsep 3M dan gerakan 5S. Untuk yang pertama adalah penerapan konsep 3M dengan poin murah dan muri. Di sini saya gabung dikarenakan kedua poin ini saling berkaitan. Dapat dilihat bahwasanya operator membuat produk minuman ini dengan kuantitas yang cukup banyak, sehingga nantinya ini akan membuat pembebanan yang berlebihan dan akan mempengaruhi proses produksi menjadi ketimpangan. Setelah dilakukan Kaizen, operator utama ini dibantu oleh operator lainnya dalam proses pembuatan produksi, sehingga beban pekerjaan operator utama ini tidak berlebihan atau tidak terjadi ketimpangan produksi. Selanjutnya masih dalam konsep 3M yaitu poin mudah, dilakukan Kaizen pada operator untuk melakukan pengisian ulang es sehingga nantinya tidak akan terjadi pemborosan dikarenakan kehabisan es pada saat proses produksi. Lalu masih dalam poin mudah atau pemborosan, di sini operator melakukan restokan gelas sehingga nanti juga tidak akan kehabisan gelas pada saat proses produksi dan tidak membuat keborosan. Lalu ada Seiri. Seiri di sini merupakan penerapan melakukan pemilihan barang yang sering digunakan pada stasiun kerja. Di sini barang yang sering digunakan itu adalah seperti gelas dan juga sedotan. Di sini sudah dipilah dan dipindahkan tempatnya agar lebih mudah dijangkau oleh operator. Sama halnya seperti ini dalam poin seri, teko yang berisi Tahiti yang sering digunakan itu dipindahkan tempatnya supaya lebih mudah dijangkau dan tidak menghalangi operator dalam proses produksi. Lalu Seiton, di sini konsepnya sama seperti seri, barang-barang yang sudah dipilah tadi dipindahkan tempatnya berdasarkan kegunaannya dan seberapa sering digunakannya. Di sini before seperti ini, gelas posisi seperti ini menjadi seperti ini. Di sini posisi seperti ini dilakukan oleh operator lebih mudah dan lebih efisien. Lalu sama seperti hal sebelumnya, Seiton di sini teko yang berisi Tahiti dipindahkan ke depan supaya tidak menghalangi proses pembuatan minumannya. Lalu di sini dilakukan penataan pada inventory pada stasiun kerjanya dari yang berantakan seperti ini menjadi sudah tersusun rapi dan
membuat operator lebih mudah dalam mencari barang-barang. Lalu Seiso melakukan pembersihan pada lingkungan kerja. Di sini masih ada terdapat sampah. Setelah dilakukan Kaizen sudah tidak terdapat sampah dan membuat lingkungan terlihat lebih bersih dan nyaman. Lalu operator melakukan pembersihan juga pada alat dan barang yang sering digunakan seperti gelas ini dicuci dan juga membersihkan stasiun kerjanya. Lalu Seiketsu selalu merawat lingkungan kerja dan stasiun kerja itu bersih dan rapi seperti ini. Dapat dilihat stasiun kerjanya sudah dalam keadaan yang sangat baik. Lalu Shitsuke itu penerapan disiplin kerja pada operator supaya bisa melakukan gerakan 5S dengan disiplin. Lalu gap dan analisis perbaikannya. Di sini prinsip Kaizen dengan prinsip 3M yang terdiri dari murah, muri, dan mudah. Aspek yang ditinjau ketimbangan proses produksi, kemampuan operator, pemborosan atau waste. Dengan kondisi ideal, kecepatan pembuatan setiap produk konstan, namun kondisi saat itu tidak konstan, hingga masalahnya kecepatan pembuatan produk itu tidak konstan. Sehingga analisis perbaikan itu menambahkan operator untuk membuat pembuatan produk. Lalu untuk muri, kondisinya operator dibebani harusnya sesuai dengan kapasitas kemampuan, namun kondisinya tidak seperti itu sehingga masalahnya pembebanan pekerjaan yang melebihi kapasitas. Sehingga analisisnya menambahkan operator untuk membantu operator utama saat pekerjaannya melebihi kapasitas kemampuannya. Lalu untuk mudah, kondisi idealnya waste. Tidak ada waste yang terjadi, namun saat itu ada waste, sehingga masalahnya itu karena kurang mempersiapkan barang-barang yang sudah akan habis atau bahan yang sudah akan habis, sehingga analisis perbaikan itu mempersiapkan barang atau bahan yang kondisinya sudah akan habis. Lalu di sini masih dalam gap dan analisis perbaikan. Di sini ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Aspek yang seperti ini: keadaan fungsional barang, penataan dan peletakan, kebersihan pada lingkungan kerja, perawatan pada stasiun dan lingkungan kerja, dan etika kerja. Kondisi idealnya untuk Seiri itu memilah barang berdasarkan fungsionalnya, namun kondisi saat ini itu barang terkadang tidak diletakkan dengan sesuai berdasarkan tingkat fungsionalnya, sehingga masalahnya itu terdapat barang yang tidak diletakkan tidak sesuai pada stasiun kerjanya, sehingga analisis perbaikannya memilah barang yang berdasarkan tingkat fungsionalnya. Untuk Seiton, kondisi idealnya menata dan meletakkan barang dan bahan pada stasiun kerja agar mudah dicari, namun kondisinya terdapat beberapa barang yang peletakannya masih kurang sesuai, sehingga masalahnya beberapa barang dan bahan peletakannya masih kurang sesuai pada stasiun kerja, sehingga analisis perbaikannya meletakkan dan menata barang serta bahan sesuai dengan tingkat fungsionalnya. Lalu Seiso, kebersihan. Di sini kondisi idealnya seharusnya barang atau alat yang digunakan itu dalam keadaan bersih dan lingkungan kerja bebas dari sampah. Namun kondisi saat itu terdapat barang masih kotor dan lingkungan kerja terdapat sampah, sehingga masalahnya beberapa barang masih kotor dan terdapat sampah pada lingkungan kerja, sehingga perbaikannya adalah membersihkan barang tersebut dan mencuci dengan cara mencuci serta membersihkan lingkungan kerja. Lalu Seiketsu, kondisi idealnya adalah menjaga lingkungan kerja dalam keadaan rapi dan bersih. Namun kondisi saat ini terkadang operator masih belum konsisten dalam menjaga kebersihan lingkungan kerjanya, sehingga masalahnya itu operator masih belum bisa konsisten dalam menjaga kebersihan lingkungan kerja. Sehingga analisis perbaikan itu menuntut operator agar selalu bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Lalu etika kerja, Shitsuke, disiplin terhadap standar kerja, memiliki etika kerja yang baik. Namun kondisi saat ini masih belum konsisten. Masalahnya itu terkadang masih belum bisa menerapkan disiplin kerja, sehingga analisis perbaikan adalah menuntut operator selalu bisa konsisten dalam menerapkan disiplin kerja. Sehingga kesimpulannya, penerapan Kaizen ini menggunakan Kaizen 3M dan 5S, meliputi pembadan ketimbangan proses kerja pada operator, pemborosan, produksi, pemilihan barang, perawatan stasiun dan lingkungan kerja, serta etika dan disiplin kerja. Tentunya membuat produktivitas UMKM ini menjadi lebih baik, menghemat biaya, dan menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan akan lebih tinggi. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.